Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my children? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak doakan kalian baik-baik saja. Oke, back with me Mr. Yunus Rusangsi in Civic Education and Social Science. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya materi yang selanjutnya, yaitu di tema 9, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu menyebutkan berbagai bentuk usaha ekonomi masyarakat dan menentukan makna persatuan dan kesatuan. Untuk memenuhi beragam kebutuhan manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing. Perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain adalah padi, jagung, ubi, dan palawija. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan usaha memanfaatkan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Kemudian hasil perkebunan besar biasanya ditunjukkan untuk ekspor ya, sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain seperti karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Yang ketiga adalah peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3 macam ya, yaitu yang pertama peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian yang kedua hewan kecil seperti kambing, domba, dan kelinci. Serta yang ketiga adalah unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. Yang keempat adalah perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurame, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Yang kelima adalah kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap pengundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau pemerajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain seperti kayu, rotan, dan damar. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam, membantu peresapan air ke dalam tanah, menghindari terjadinya banjir, dan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Kemudian yang berikutnya yaitu yang keenam, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain seperti emas, minyak bumi, dan batu bara. Berikutnya yang ketujuh adalah perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau usaha perusahaan baik pemerintah maupun swasta.
Contoh hasil industri antara lain adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Berikutnya yang ke-8 yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Kemudian yang ke-9 yang terakhir adalah jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain seperti usaha beca, gojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya kita melanjutkan materi yaitu Civic Education atau pendidikan kewarganegaraan tentang persatuan dan kesatuan. Dari segi geografis, negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan seperti Paman Siti dan para tetangga. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Anak-anak, apa yang kamu lakukan untuk menjalin persatuan dan kesatuan antar anggota keluarga? Apa yang keluargamu lakukan untuk menjalin persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat? Perilaku dan sikap untuk menjalin persatuan dan kesatuan antar anggota keluarga yaitu saling mencintai sesama anggota keluarga, mengakui keberagaman dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga, mengembangkan sikap tenggang rasa dan teba salira, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga lain, dan adanya keterbukaan antar anggota keluarga. Anak-anak, perhatikan perilaku dan sikap yang harus dilakukan keluarga untuk menjalin persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat, yaitu hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat, kemudian setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, bergaul dengan sesama warga masyarakat, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa, dan yang terakhir mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Nah, itulah perilaku dan sikap yang harus dilakukan keluarga untuk menjalin persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada perilaku yang harus dihindari oleh keluarga untuk menjalin persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat, yaitu saling melempar tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan, tidak peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar, tidak mau ikut ronda karena alasan sibuk dengan pekerjaan, kemudian hanya berteman dengan yang seagama atau yang sesuku saja, dan yang terakhir mementingkan diri sendiri atau tidak mau bekerja sama. Itulah contoh perilaku yang harus dihindari. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat
persatuan antar anggota keluarga dan antar anggota masyarakat, yaitu yang pertama terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Kemudian yang kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Kemudian terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. Kemudian dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Kemudian pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Kemudian pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Oke anak-anakku sekalian, itu saja video pembelajaran kali ini di tema 9 ya, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Don't forget for your homework in puisi. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Mungkin ada satu video pembelajaran terakhir. Aku lupa lihada wastaghfirullahaladzim walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.